Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminullah dengan NIM 2202010070, kelas AI 4C. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang isu-isu atau masalah siswa di sekolah. Begitupun dengan solusinya. Adapun mata kuliah saya pada kali ini yaitu bimbingan konseling. Namun sebelum itu jangan lupa like, share, and subscribe. Baik, kita lanjut pada tema, yaitu isu-isu masalah siswa di sekolah dan solusinya. Sebelum kita masuk kepada masalah, kita masuk di pengertian isu dulu. Ya, isu di sini dapat diartikan sebagai masalah atau topik yang sedang menjadi perhatian publik pada suatu tertentu. Biasanya isu-isu ini cepat beredar, apalagi pada zaman ini, zaman teknologi, sehingga isu-isu itu cepat sekali tersebar luaskan. Kemudian, adapun pengertian dari masalah adalah ketidaksesuaian antara harapan kita dan kenyataan yang terjadi. Di sini ada berbagai macam pandangan. Ada yang melihat sebagai tidak terpenuhinya kebutuhan seseorang, dan ada juga yang mengartikannya sebagai suatu hal yang tidak mengenakan. Tapi jikalau kita di agama Islam, masalah itu sudah lazim kepada kita. Bahkan Allah sendiri mengatakan, barang siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hamba itu akan diuji. Baik, adapun faktor-faktor, baik, kita masuk kepada masalah-masalah di sekolah. Di sini ada dua faktor yang menjadikan biasanya terjadi. Di sini ada dua faktor yang biasanya terjadi sehingga masalah itu terjadi di sekolah. Yang pertama ada faktor internal, kemudian yang kedua ada faktor eksternal. Adapun faktor internal di sini ada 6 faktor. Yang pertama ada faktor kesehatan. Ini sangat berpengaruh pada diri kita, faktor kesehatan. Kemudian yang kedua yaitu faktor minat dan bakat. Kadang-kadang ada anak yang bakatnya main bola, sedangkan gurunya itu memaksanya untuk bermain volley atau takraw misalnya. Kemudian yang ketiga yaitu faktor kecerdasan. Kemudian yang keempat faktor motivasi. Kadang-kadang ada siswa yang kurang sekali motivasinya, sehingga guru juga tidak memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada siswa, sehingga siswa tersebut mendapatkan masalah di situ. Kemudian yang kelima yaitu kesejahteraan emosional. Kemudian yang keenam atau yang terakhir daripada faktor internal yaitu keseimbangan hidup. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada faktor eksternal. Di sini faktor eksternal ada 8 faktor. Yang pertama yaitu anak kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya sendiri. Kemudian yang kedua yaitu kehidupan keluarganya tidak harmonis. Kadang-kadang ada orang tua dari siswa yang bercerai atau yang sudah menjadi yatim atau yatim piatu misalnya. Kemudian yang ketiga yaitu kurangnya ajaran agama Islam secara konsekuen. Di sini kita juga diajarkan untuk mengajarkan agama Islam kepada siswa-siswa kita, agar supaya jikalau dia mendapatkan masalah tidak lari salah. Kemudian yang selanjutnya yaitu masyarakat yang
kurang memperoleh pendidikan. Kadang-kadang siswa keliling atau pergi berkeliaran kepada masyarakat sehingga di tempat itu anak siswa tersebut kurang mendapatkan pendidikan. Bahkan biasanya di tempat itu mendapatkan pendidikan yang kurang baik. Kemudian yang selanjutnya itu kurang pengawasan terhadap remaja. Kenapa di sini remaja? Karena masa remaja itu masa paling di atas, dimana kekuatan kita yang paling tinggi, dimana kecerdasan otak kita paling tinggi, kekuatan keaktifan kita di atas semua. Sehingga remaja itu harus memang full pengawasan agar supaya apa-apa yang menjadi kelebihannya di situ dia tidak memakainya dengan tidak baik. Kemudian yang selanjutnya itu pengaruh norma-norma baru dari luar. Ini juga sangat berpengaruh. Kenapa? Karena banyak kemudian orang yang mendapatkan norma-norma baru sehingga dia itu ingin sekali untuk mencobanya, padahal dia tidak berpikir apa yang menjadi konsekuensi daripada jikalau ia mengerjakan hal-hal tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu atau yang kedelapan yaitu faktor guru. Faktor guru juga di sini menjadi salah satu faktor guru. Faktor guru juga di sini menjadi salah satu penyebab terjadinya masalah pada siswa. Kadang-kadang guru terlalu memaksakan siswa untuk belajar sehingga siswa tersebut menjadi tidak tenang dan lain sebagainya sehingga ia membuat masalah. Kemudian di sini ada di sini ada 6 yang saya paparkan tentang jenis-jenis masalah yang biasanya terjadi di sekolah. Yang pertama, masalah emosi. Ini emosi paling sering terjadi. Kenapa demikian? Karena banyak kemudian sekolah-sekolah yang terjadi perkelahian karena emosi. Kemudian yang kedua yaitu penyesuaian diri. Ini biasanya terjadi kepada siswa baru. Jikalau ia pindah, kemudian ia menyesuaikan dirinya. Kemudian yang ketiga yaitu perilaku seksual. Kemudian yang keempat, perilaku sosial. Kemudian yang kelima yaitu moral, dan yang terakhir keluarga. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.